Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala afdali khalqillah wa akram al-khalq ala Allah Sayyidina Muhammad bin Abdullah Nabiullah wa Rasuluh salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya kita hadir di tempat yang mulia ini, dihadirkan oleh Allah Ta'ala di majlis yang agung, majlis yang mulia, majlis yang luhur, majlis al-Imam al-Arif Billah Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Abdullah bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Semoga Allah mengangkat derajat beliau dan Allah berikan berkah kepada kita sekalian dengan berkat beliau. Dan kita doakan para guru-guru kita, bil khusus akhina Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ali Al-Habsyi, diberikan kesehatan dalam perjalanan beliau hingga kembali ke tanah air dalam kebaikan dan dalam keberkahan. Dan juga para guru-guru kita, para ulama, para kiai, para asatidzah, para habaib, hadirin, hadirat, dan segenap keluarga besar Al-Jad Al-Habib Ali bin Abdurrahman, Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman, diberikan kesehatan, afiat, panjang umur, amin ya rabbal alamin. Dibahas di majlis ini di dalam kitab Nasaih Diniyah oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad hal yang berkenaan tentang hati. Hati manusia itu adalah tempat pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Al-qalb baitur rabb, sebagaimana disebutkan, itu hati manusia itu rumahnya Allah, tempat pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dilihat, yang dilirik, yang diperhatikan oleh Allah taala. Di dalam hadits qudsi Allah Ta'ala mengatakan bahwasanya la tasa'uni ardi wala samai, langit enggak cukup untuk menampung aku, bumi enggak cukup untuk menampung Allah Ta'ala, walakin yasa'uni qalbul 'abd al-mu'min, tapi yang bisa menampung Allah Ta'ala adalah hati seorang hamba yang beriman. Nah karenanya itu, ini hati sebagai tempat pandangannya Allah, kita jaga, kita bagusin. Sebagaimana orang rumahnya itu penampilan luarnya dibagusin. Kenapa? Biar enak dipandang, dilihat oleh orang-orang. Begitu juga seseorang, dia memperbagus wajahnya, enggak nyaman kalau di wajahnya itu, bahkan ada jerawat yang kecil aja dia berusaha menghilangkannya, atau ada hal yang enggak enak di wajahnya itu dia berusaha membersihkannya. Kenapa? Biar sedap, biar enak dipandang oleh siapa? Oleh manusia yang perutnya ngebawa kotoran, begitu. Oh, kita mikirin pandangan manusia, tapi kita nggak memikirkan tempat yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala yang merupakan adalah hati kita. Yang mana tiap sholat itu kita selalu berucap kepada Allah Ta'ala, wajjahtu wajhi lilladzi khatara samawat wal ard. Saya menghadapkan kepada Allah bukan wajah yang ini, tetapi wajah yang di dalam nih. Hati saya tampilkan, saya sodorkan, saya hadapkan kepada Allah Ta'ala. Apa enggak malu kalau di hati kita cemong, kotor, banyak hal-hal yang enggak diridhai, yang dimurkai, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu hati bersihkan hati kita dari sifat-sifat yang tercela. Sebagaimana kita bersihkan tubuh kita dari hal-hal yang kotor, maka hati kita lebih berhak untuk kita bersihkan dari sifat-sifat yang kotor, yang tercela. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya hati tersebut alaihil madar, yang mana tuh menjadi poros. Kalau sebagaimana di dalam hadis Rasulullah, kalau hati kita benar, otomatis anggota tubuh juga berjalannya, beroperasinya bakalan jadi benar juga. Tapi kalau hati kita bobrok, maka otomatis anggota tubuh kita juga bakal menjadi bobrok juga. Anggota tubuh manusia itu ada mata, sudah dibahas dalam kajian yang lalu. Al-jawarih itu ada 7, sesuai jumlahnya dengan jumlah pintu neraka. Maknanya yang melanggar kepada Allah Ta'ala, menggunakan, bermaksiat, menentang, memberontak kepada Allah dengan salah satu anggota tubuh ini, maka dia masuk ke dalam api neraka dengan salah satu dari pintu-pintu neraka tersebutlah sab'atu abwab. Itu pintu neraka ada 7 pintu. Likulli babin minha juz'un maqsum, likulli babin minhum juz'un maqsum. Tiap pintunya itu udah ada bagian masing-masingnya, udah ada jatah masing-masingnya. Mata kita, begitu juga tangan kita, begitu juga lisan, mulut kita, kemudian juga
tangan, kaki, telinga, perut, dan kemaluan. Jaga dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terjaganya itu semuanya adalah dengan terjaganya hati. Kalau hati kita benar, insya Allah anggota tubuh yang lain juga bakalan benar, berjalan, beroperasi sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karenanya ini hati kita jangan sampai terkontaminasi, jangan sampai kotor. Yang mengotori hati, nggak ada hal yang masuk ke dalam hati melainkan melalui dua pintu. Dua pintu akses masuk ke dalam hati, melalui pintu mata, melalui pintu telinga. Itu akses masuknya melalui dua pintu, mata dan telinga. Sebab apa yang masuk melalui mata ke dalam hati, yang kita tonton, yang kita lihat, yang kita saksikan, dan begitu juga apa yang kita dengar melalui telinga kita, itu masuk ke dalam hati. Kalau udah masuk ke dalam hati, terus membekas di dalam hati, terus mau dihilangkannya itu bekasnya itu sulit dan berat, perlu perjuangan. Nah, karenanya itu dari awal sudah kita filter. Kalau kira-kira ini hal yang tidak baik, jangan kita masukin, jangan kita lihat, jangan kita dengar. Makanya diatur di dalam syariat apa yang boleh dilihat, apa yang nggak boleh dilihat, apa yang boleh didengar, apa yang nggak boleh didengar, apa yang kalau kita lihat berbahaya buat hati, kalau kita dengar berbahaya buat hati. Ada juga hal-hal yang kalau kita lihat manfaat buat hati, hal-hal yang kalau kita dengar manfaat buat hati. Nah, ini yang kita harus selektif, memilih apa yang kita tonton, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Mata dipakai buat baca Al-Quran, menatap wajah kaum solihin, memandang muslim lain dengan pandangan rahmat dan kasih sayang, memandang manusia lain dengan husnudzon, dengan sangka baik. Mata jangan dipakai untuk memandang orang lain dengan pandangan yang merendahkan, yang menghinakan. Jangan dipakai mata tersebut untuk melihat aurat, jangan dipakai untuk ngintip, jangan dipakai untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau membaca hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang haram diucapkan, haram untuk didengar, haram untuk ditulis, haram untuk dibaca. Bahkan, nah saudara-saudara sekalian, hati itu disebutnya galib. Kenapa? Sebab itu sari otakallub, cepat berubah-ubah. Sampai dibilang tuh bahwasanya hatinya anak Adam baina usbu'ain min asabi ar-Rahman. Hatinya Bani Adam ibaratnya di antara jari jemarinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Sebagaimana jari manusia tuh bergerak-gerak, bisa berubah-ubah, apa aja yang taruh di sela-sela jari berubah-ubah, bergerak-gerak. Begitu juga hati manusia. Sari'ut tagallub. Hati lebih cepat berubah daripada apa namanya, dulu tuh ada kuali, ya, panci. Kan kalau dulu, zaman dulu tuh kalau kuali itu bawahnya tuh bulat, ya, agak lengkung, bukan rata kayak sekarang. Bawahnya tuh agak lengkung. Nah, itu kalau sudah mendidih harus buru-buru apinya dimatiin. Kalau kagak bisa mudah dengan terbalik. Nah, itu hati manusia lebih cepat terbalik, lebih mudah terbalik dan tumpah lebih daripada kuali yang udah mendidih di atas tungku. Walidzalik, jaga hati kita. Nabi Muhammad SAW, beliau kalau berucap sesuatu atau bersumpah, itu Nabi bilangnya la wa mugallibal qulub, atau na'am wa mugallibal qulub, demi Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Lebih demi Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Di dalam hadis itu Rasulullah kalau salat ba'diyah maghrib, selesai salat ba'diyah maghrib 2 rakaat, Nabi baca apa doa yang dibaca oleh Nabi Muhammad? Ya muqallibal qulub wal absar, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikan hati dan sanubari manusia, tetapkan hatiku di dalam agamamu. Ditetapkan, minta ketetapan hati, ditetapkan, dianugerahkan sabat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hati itu punya penyakit, dan penyakit hati lebih dahsyat daripada penyakit badan. Kalau penyakit badan, yang paling parah penyakit badan, ujung-ujungnya apa? Mati, udah selesai. Tapi orang kalau udah mati, ya sembuh dari penyakitnya, udah nggak perlu beli obat lagi, nggak perlu periksa ke lab lagi, nggak harus konsultasi dokter lagi, udah mati, nggak harus bolak-balik ke rumah sakit lagi, selesai udah penderitaan dia. Tapi
Ini penyakit badan. Kalau penyakit hati, ketika dia meninggal dunia, penyakitnya nggak habis, baru dimulai konsekuensinya. Dia mendengki, membenci, iri, hasud, sombong. Nah itu baru mulai konsekuensinya. Di dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibir. Gak bakalan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya ada satu titik kesombongan. Ada satu titik kesombongan. Terus mau sombong sama apa? Orang sombong adalah orang yang paling bodoh sedunia. Dia nggak tahu dirinya. Bagaimana mau sombong orang yang terbuat dari air mani? Dia nggak tahu asalnya siapa. Dia nggak tahu akan kembali menjadi apa. Kita berasal dari nutfah. Tahu nutfah? Air mani. Kita berasal dari situ. Kalau ada orang ada air mani di tubuhnya ataupun di mana di bajunya, malu kan? Ingin segera dia bersihkan, jijik, kotor. Tahu gak air yang kamu anggap itu kotor, ya, yang kamu ingin segera bersihkan, kamu terbuat dari cairan tersebut. Di tubuh kita terbuat dari cairan tersebut. Dari cairan tersebut memang mahin. Kita terbuat dari cairan yang orang jijik dengan atau nggak suka dengan cairan tersebut. Kemudian juga kita berakhir kepada apa? Kita bakalan berakhir menjadi bangkai. Tahu gak bangkai manusia, bangkai yang paling menjijikkan? Bangkainya itu bangkai manusia, bangkai yang paling bau. Kalau dia mati segera dimakamkan, dikuburkan. Kenapa? Baunya busuk. Nggak ada pemakaman tikus, nggak ada pemakaman kucing, ya. Tapi bangkai manusia itu segera dimakamkan, dikuburkan. Ya untuk menjaga kehormatan dia dan juga busuk. Orang kalau dia lagi makan, ngelihat ada bangkai semut, makan lanjut terus. Ya. Ngelihat ada bangkai tikus, ya dia bisa berpaling ke arah yang lain. Lagi makan, ada kucing kelindes mobil, ya dia bisa berpaling ke arah yang lain, lanjut makannya dia. Tapi kalau ngelihat ada bangkai manusia, nah bagaimana itu ceritanya? Segera singkirkan, segera angkat. Wah kata. Nah karenanya itu saudara-saudara sekalian, kita harus manusia berawal tuh dari nutfah, dari air mani, berakhir kepada jiva, kepada bangkai. Sehari-hari perut kita bawa kotoran. Sehari-hari perut kita bawa kotoran. Tahu gak? Kalau kita jalan kemana-mana tuh bawa kantong plastik kotoran, pede gak kira-kira? Terus dia bilang saya pembesar sambil megang kotoran di kantong plastik. Pembesar apa? Singkirkan kotoran dari tangan kamu. Ini kotoran yang dibawa manusia bukan di tangannya, di dalam dirinya, di dalam perutnya dia. Itu kotoran. Apa yang mau disombongin? Saya pemimpin, saya hartawan. Siapa yang lebih suci dari saya? Kotoran dalam perut kamu. Ayo. Kemudian manusia dibikin oleh Allah Ta'ala, matanya belekan, ya, kupingnya congehan, ya kan ada cairan dari kuping. Enak cairan kuping? Gak enak. Semua manusia belekan, dibersihin. Kalau enggak jelek, enggak bagus. Giginya dibiarkan tanpa disiwak, tanpa dibersihkan, jikongan, kuning. Seperti itu. Liurnya dia, ya udah ente tahu sendiri dong kalau liurnya kalau bangun tidur bau. Subhanallah. Apa yang mau dibanggakan? Keluar dari dia, hatta angin yang keluar dari perutnya orang nggak suka. Terus apa yang mau disombongkan? Manusia yang semacam ini, diri yang semacam ini. Karenanya itu orang yang disayangi oleh Allah Ta'ala, orang yang tahu kadar dirinya itu siapa? Bahwasanya dirinya hamba, dan dia tahu berasal dari mana, kembalinya kepada apa tugas dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang nggak tahu diri, itu Allah Ta'ala bilang bahwasanya al-kibriya ridai wal 'azamah izari. Sesungguhnya kesombongan itu pakaiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Suci, Maha Hebat. Memang patut untuk
menyombongkan zatnya subhanahu wa ta'ala yang maha agung, maha hebat subhanahu wa ta'ala. Gak ada yang lebih hebat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang aneh manusia terus nyombongin diri. Lu punya apaan? Apa yang mau disombongin? Apa yang mau disombongkan? Punya harta, dari lahir punya harta. Dia lahir telanjang, lahirnya telanjang, pakai sendal jepit juga kagak, pakai celana kolor juga enggak. Waktu dia lahir telanjang, nggak bawa apa-apa waktu dia lahir. Waktu dia mati, ditelanjangin, dibungkus seperti orang-orang lain yang dibungkus dengan kain kafan. Di situ dimasukkan dalam kuburan. Kemudian juga ketika seseorang dia lahir di dunia, nama aja nggak punya, nama saja nggak punya. Dan ketika dia wafat, meninggal dunia, saat orang meninggal dunia, dia kehilangan namanya. Bagaimana kehilangan namanya? Ketika jenazahnya datang, dibilang jenazah sudah datang, bukan bapak fulan telah datang. Yang dipanggilnya, oh mayitnya udah datang, jenazahnya udah datang. Yang disebut kalimat mayit jenazah. Gak dibilang ustadz fulan datang, bapak fulan datang, presiden telah datang. Bukan presiden yang datang, mayit. Mayitnya udah datang, jenazahnya udah datang. Gak dibilang pak fulan udah dimandikan, tidak. Tetapi yang dibilang jenazah sudah dimandikan, jenazah sudah dikafankan, jenazah sudah dikuburkan, dia kehilangan namanya. Begitulah. Terus apa yang dia punya? Harta yang dia miliki. Wah, saya sekarang di tabungan saya punya sekian triliun. Ya, harta yang kamu punya. Saya punya rumah 1000 villa. Dalam satu waktu berapa tempat yang bisa kamu huni? Villa saya ada 1000, tiap villanya ada 1000 kamar. Sekarang nih dalam satu waktu kamu bisa langsung tinggal di 1000 kamar, bisa tinggal di 1000 villa. Saya punya 1000 mobil, bisa langsung naikin 1000 mobil di waktu yang sama. Nggak bisa. Saya punya sawah 1 juta hektar. Tiap hari penghasilan saya tuh berapa juta ton beras. Dalam sehari kamu bisa makan, kamu perut tuh bisa diisi tuh berapa banyak? Bisa diisi 2 kilo beras. Perut kita nggak bisa, nggak kuat. Sekilo beras juga nggak kuat. Ya, sebagaimana tadi itu dikatakan bahwasanya ada orang dia bisa beli makanan, cuma nggak bisa makannya. Kenapa? Ya itu ada apa namanya? Ada kolesterolnya, ada gulanya, ada darah tingginya, ada asam uratnya, ada macam-macamnya dia. Wah kata. Nah terus apa yang mau dibanggakan dengan harta yang dia miliki tersebut? Dan tahu gak harta yang kita punya, jabatan yang kita punya sangat rentan untuk hilang sewaktu-waktu. Begitu nyawa dicabut, harta udah bukan milik kita. Terus apa yang mau dibanggakan? Begitu orang meninggal dunia, tahta bukan milik kita. Habis sudah daripada harta dan tahta tersebut. Nah karenanya itu, oh saya bangga dengan ilmu. Kamu bangga dengan ilmu. Begitu ada sedikit koslet aja di otaknya, kehilangan ingatan, bahkan kehilangan akal pikiran, cebok aja nggak bisa. Tanya mana ilmunya, mana pengetahuannya, mana gelarnya dia, hilang semuanya. Sangat rentan untuk hilang. Oh saya bangga dengan sholat saya, dengan ibadat saya. Sholat kamu, ibadat kamu, puasa kamu, saat kamu bersombong dengan itu semuanya hangus. Terus apa yang mau dibanggain? Oh saya menyombongkan diri, bangga dengan nasab yang saya punya. Saya, bapak saya wali besar, kakek saya wali besar. Kenapa dia jadi wali? Amal ibadatnya banyak, ilmunya banyak. Si wali yang kamu banggakan, ilmunya banyak, ibadatnya banyak. Kalau dia sombong, jadi sial. Padahal dia melakukan itu amalan soleh. Nah kamu gak beramal, yang beramal bapak kamu, terus kamu yang sombong, otaknya kemana? Seandainya dia beramal, terus dia sombong, hangus, hilang kemuliaannya. Nah ini sekarang yang beramal bapaknya, terus dia yang sombong. Apa yang mau disombongin? Kamu gak beramal apa-apa. Ada orang bisa kenyang dari yang makan orang lain, dia yang kenyang. Gak bisa. Nah begitu juga yang beramal orang lain, ya kemuliaannya buat orang tersebut, bukan buat kita. Kemuliaan di dalam nasab tersebut. Oh saya cucunya orang soleh. Kalau kamu ngikut di jalannya mereka,
ikut tawadhu'nya mereka, ikut akhlaknya mereka, ikut khusyuknya mereka. Ya, itu ketika berjalan di jalan mereka dapat kemuliaan. Sebagaimana Sayyidina Yusuf, Nabi Yusuf saat dia berucap memberitahukan kepada kawan-kawannya di penjara, dia bilang wattaba'tu millata abai, saya ikut. Dia menyatakan, dia bilang saya cucunya fulan, gak bilang itu dulu, tapi dia bilang saya mengikuti jalan ayah saya, kakek saya. Siapa ayahmu dan kakekmu? Kakek saya Ibrahim, Ishak, Yakub. Saya ngikut jalannya mereka dan mereka adalah kakek saya. Itu baru mulia. Tetapi dia nyeleweng dari jalan orang tuanya, terus dia mau berbangga-bangga. Apa yang mau dibanggakan? Kamu adalah coreng bagi bapakmu, adalah cacat bagi mereka, membawa membawa malu bagi orang-orang yang mulia, yang luhur tersebut. Nah, karenanya itu saudara-saudara sekalian, ada Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. Itu satu orang salaman dengan beliau, terus dipegang oleh Imam Al-Haddad, siapa ini? Bilang, saya fulan, putranya wali dan alim fulan, dan dia adalah cucunya wali dan alim fulan. Disebutin tuh nasabnya satu persatu, ulama dan wali-wali. Imam Al-Haddad dengerin, terus sudah gitu dipegang tangannya, wahai anakku, wahai saudaraku, jadilah kamu seperti ayahmu, seperti kakekmu, seperti datuk dan leluhurmu. Kalau tidak, kamu cuma sekedar kostum belaka, hanya sekedar jubah, imamah, kostum, tapi dalamnya nggak ada apa-apa, kosong melompong, tong kosong, nggak ada apa-apa. Ilmunya nggak ada, akhlaknya nggak ada, adabnya nggak ada. Itu disebutkan bahwasanya orang dulu mereka menguasai di dalam ilmu luar biasa, di dalam ibadatnya luar biasa, di dalam akhlak dan adab luar biasa. Nah, keturunannya atau murid-muridnya paling tidak kalau sudah gagal di dalam kitab, jangan gagal di dalam mihrab. Gagal dalam kitab dan mihrab, jangan gagal di dalam adab. Tahu kan? Mereka tuh orang dulu ahli, pakar di dalam kitab, dalam keilmuan, pakar di dalam mihrab peribadatan, dan juga pakar di dalam adab. Seperti ada sahabat Mimbar Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, dan putra beliau adalah Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, dan kakek mereka Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi, dan juga ayahnya Al-Habib Abdullah bin Muhammad Al-Habsyi yang meninggal di laut, dan juga datunya Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang dikubur di Kalimantan Selatan sana, di Banjarmasin. Masya Allah, leluhur mereka alim, ibn alim, wali, ibn wali, Masya Allah. Tapi Habib Ali bin Abdurrahman nggak pernah menyombongkan dirinya, nggak pernah menganggap dirinya lebih mulia dari manusia lain. Akhlak yang luhur. Mereka adalah orang-orang yang pakar di dalam kitab, dalam mihrab, dalam adab. Apa itu adab? Tawadhu itu adab. Keikhlasan, zuhud, sabar, syukur, tutur kata yang santun. Itulah adabnya mereka radhiyallahu anhum wa ardhahum ajma'in. Nah, makanya orang kalau udah gagal kitab, jangan gagal mihrab. Oh, ilmu saya nggak banyak, pas-pasan. Kalau begitu ibadat kamu banyakin. Wah, ibadat saya juga ya kurang lebih deh, pas-pasan. Kalau begitu adab kamu banyakin adab. Itu dikatakan oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali, itu beliau bilang waman faqadal ittisaf fala aqalla minal insaf. Orang kalau dia tidak bisa bersifat dengan sifat yang luhur, paling kagak dia tahu diri, sadar diri, insaf, sadar diri kalau diri dia nggak punya apa-apa. Dia nggak berilmu, paling nggak dia tahu dirinya, saya nggak punya ilmu, sehingga termotivasi untuk belajar. Ibadat saya kurang, sehingga termotivasi untuk tawadhu dan merendah. Begitu. Akan tetapi ilmu kagak ada, kemudian ibadat juga kagak, hatta sadar diri tawadhunya juga nggak ada. Paling nggak kalau dia tahu, oh saya ibadat saya kurang, dia melakukan apa? Dia melakukan tawadhu, merendah, saya nggak punya apa-apa. Bukan menganggap saya yang paling hebat, saya yang paling mulia. Waliyad billah min dzalik. Nah, ini tahu gak? Itu iblis. Dia adalah orang makhluk yang beribadat kepada Allah Ta'ala di bumi, di langit, di surga. Nggak ada satu petak pun tuh di muka bumi, melainkan iblis pernah sujud di tempat tersebut. Sujudnya lebih banyak dari kita.
ibadatnya lebih banyak dari kita, ilmunya lebih banyak dari kita. Ilmunya banyak iblis, banyak ilmunya iblis, pintar, cerdas dengan segala ilmunya dia, dan dia melakukan satu kesalahan. Apa salahnya dia? Kibir, menyombongkan diri. Dengan satu kesombongan tersebut hangus semuanya menjadi makhluk yang paling hina, yang paling rendah. Nah kita wahai orang, wahai manusia yang ibadatnya nggak sebanyak iblis, yang ilmunya nggak sebanyak iblis, tapi kenapa sombongnya cuma lebih dari iblis? Iblis cuma nyombongin diri terhadap Nabi Adam satu. Oh kita sombong kepada semua manusia. Siapa yang paling mulia di majelis ini adalah saya, yang paling hebat adalah saya. Nggak rela ada orang lain yang lebih unggul daripada dia. Waliyadzubillah min dzalik. Nah karenanya itu, ayo kalau ada seseorang mau berupaya, mau berusaha, mau berbuatlah di dalamnya mensucikan hati dari kotoran hati. Jangan sampai kita meninggal dunia di hati kita itu masih sombong, masih menganggap diri lebih mulia dari makhluk lain. Belajar, tuntut ilmu, tapi jangan ilmunya iblis. Ilmunya iblis melahirkan makhluk yang menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain, melahirkan kesombongan. Jadilah kita tuh punya ilmu seperti ilmunya Nabi Adam. Ilmunya Nabi Adam, apa ilmunya Nabi Adam? Itu hasil daripada riset tesis ilmunya Nabi Adam adalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami menzalimi diri kami sendiri. Kalau engkau tidak memaafkan kami, tidak mengampunkan kami, tidak menyayangi kami, kami akan menjadi orang yang sial. Ada ilmunya Nabi Adam. Ilmunya Nabi Yunus dan ilmu para nabi-nabi yang lain. Nada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau ya Allah, sungguh aku termasuk orang yang berbuat zalim. Ilmunya Nabi Muhammad SAW yang diajarkan, yang selalu dibaca oleh Rasulullah tiap habis tasyahud, diajarkan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nabi bilang apa? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kabira, dalam riwayat zulman kathira, faghfir li maghfiratan min indik innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, saya menzalimi diri saya kezaliman yang banyak, kezaliman yang besar. Ampunilah aku ampunan anugerah darimu ya Allah, Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Itu ilmunya Nabi Muhammad. Dan ilmunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau bilang tuh, di malam-malam bulan Rajab, di malam nisfu Sya'ban, di malam-malam mulia, beliau doa. Apa doanya beliau? Allahumma inna maghfirataka lidh-dhalimin wa ana minadh dhalimin. Ya Allah, ampunanmu untuk orang yang berbuat kezaliman. Saya termasuk orang yang berbuat kezaliman. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu ilmunya beliau. Bukan baru punya ilmu sedikit, menganggap dirinya saya lebih mulia dari semua ulama, saya yang paling mulia. Dari semua ulama saya yang paling mulia. Sahabat Rasulullah ya cemen, saya lebih mulia dari mereka. Keluarga Nabi Muhammad ya kecil, saya lebih mulia dari mereka. Ulama, siapa yang lebih berilmu dari saya? Begitu. Iya sih kayaknya syaitan aja ngaji sama dia. Syaitan aja ngaji sama dia. Lihat gak Nabi Musa dengar ada ulama yang punya ilmu, maka beliau minta perjumpaan dengan ulama tersebut hingga dia berjumpa dengan Sayyidina Khadir. Ketemu dengan Sayyidina Khadir. Nabi Musa Rasul, ulul azmi minar Rasul, salah satu Rasul yang paling afdal di antara Rasul-Rasul yang elit. Nabi Musa begitu jumpa dengan Sayyidina Khadir, dia bilang hormatnya nih kepada ulama. Nabi hormat kepada ulama, ulamanya Sayyidina Khadir. Yang Nabi Musa, Khadir wali. Menurut pendapat ulama, sebagian ulama bilang kalau beliau adalah wali bukan nabi. Ada juga yang mengatakan kalau beliau adalah nabi. Nabi Musa yang lebih afdal dari Khadir bilang kepada Khadir, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ulimta rusyda. Bolehkah saya ikut kepada engkau agar engkau mengajarkan aku dari apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, agar bisa membimbing, bisa menerima. Saya mau ikut, mau mendampingi engkau dalam perjalananmu. Kali ada ilmu yang bisa saya dapatkan. Tawadhu'nya, merendahnya Nabi Musa kepada Sayyidina Khadir al-wali tersebut. Masya Allah. Tuh dalam kisah mereka tuh diajarkan adab kepada kita sekalian. Nah kita nggak tahu ilmu kecuali begini jalannya, begini caranya. Sebab tuh al-ilmu harbun lil fatal muta'ali kasayli harbun min makanin ali.
Ilmu tuh menjauh dari orang yang sombong, sebagaimana aliran air menjauh dari tempat yang tinggi menuju tempat yang rendah. Orang yang merendah, segala kebaikan tuh ngumpul pada dirinya. Sebagaimana tanah yang rendah, dataran yang rendah, itu air semuanya ngumpul di dia, menjadi telaga, menjadi danau. Dan kalau sudah jadi danau, semua datang kepada dia. Manusia datang ngambil airnya, hewan dan binatang ternak semuanya datang kepada dia saat dia merendah. Akan tetapi tanah yang tinggi, tempat yang tinggi, ilmu menjauh dari dia, kebaikan menjauh dari dia. Nah begitu juga pemuda yang hati tinggi, ilmu menjauh dari dia, keberkahan menjauh dari dia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita dari kesombongan, dan Allah Ta'ala muliakan kita dengan tawadhu, dengan kesabaran, dengan takwa dan istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yataghashsha birahmah wal maghfirah